Shalom dan selamat pagi, saudara-saudari terkasih. Ayat nats kita hari ini diambil dari Daniel 9 ayat 7 yang berbunyi, "Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu, seperti pada hari ini." Dan dari Matius 25 ayat 45, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Judul renungan kita pagi ini adalah Cahaya Lilin. Dalam hidup ini, kita seringkali melewati masa-masa yang terasa gelap dan sulit. Rasanya seperti berjalan di terowongan tanpa ujung. Namun, di tengah segala ketidakpastian itu, ada sebuah simbol sederhana yang penuh makna lilin. Coba bayangkan, saat kita menyalakan sebatang lilin di ruangan yang gelap gulita, apa yang terjadi? Ruangan itu langsung berubah. Cahayanya yang lembut mengusir bayang-bayang dan memberikan rasa hangat di hati. Lilin seolah membisikkan harapan bahwa selalu ada cahaya di ujung lorong yang paling kelam sekalipun. Kita semua tahu, tidak ada yang suka hidup dalam kegelapan. Kegelapan membuat kita bingung, mudah tersandung, dan kehilangan arah. Sebaliknya, terang membantu kita melangkah dengan pasti. Hal ini sama persis dengan kehidupan rohani kita. Setiap manusia memiliki sisi gelapnya, yaitu dosa. Dosa membuat langkah kita terseok-seok, jatuh, dan tersesat. Namun, Tuhan tahu apa yang kita alami. Itulah sebabnya Tuhan menurunkan cahayanya ke atas kita. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 60, Tuhan mau cahaya ilahi itu membimbing kita kepada langkah yang benar. Sama seperti cahaya lilin kecil yang mampu menuntun kita di tengah kegelapan. Lihatlah teladan Daniel. Ia menggunakan terang Tuhan dengan sangat baik. Ketika bangsanya, Israel, hidup dalam kegelapan moral dan rohani, Daniel tidak ikut terhanyut. Sebaliknya, ia sadar. Ia datang dengan rendah hati ke hadapan Tuhan dan mengakui dosa-dosa bangsanya. Daniel mewakili umatnya untuk memohon ampun. Tuhan sangat senang dengan kesadaran seperti ini. Di sanalah Tuhan melihat bahwa Daniel benar-benar hidup dalam terang yang telah Dia berikan. Saudaraku, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Kita semua pernah jatuh ke dalam lubang kegelapan itu. Namun, Tuhan mau saat terangnya menyinari kita dan menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Kita mau berbenah diri seperti Daniel. Sesungguhnya, orang benar akan hidup dalam terang Tuhan. Ia akan memancarkan cahaya Kristus dari cara hidupnya sehari-hari. Hidupnya akan dihiasi dengan kerendahan hati, kesadaran bahwa dirinya tidak sempurna, dan yang terpenting, kasih yang nyata. Kasih yang diungkapkan melalui kepedulian terhadap sesama, tanpa pandang bulu, seperti yang Yesus ajarkan. Dunia di sekitar kita sangat membutuhkan terang itu. Jadi, mari kita berkomitmen untuk hidup dalam terang Tuhan, dan memancarkan cahaya itu melalui setiap perkataan dan perbuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah menurunkan terang-Mu atas kami. Bimbing kami ya Tuhan, agar kami dapat senantiasa hidup dalam terang-Mu. Mampukan kami untuk memancarkan cahaya kasih-Mu melalui cara kami memperlakukan sesama kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam renungan pagi ini. Tuhan memberkati.